Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rudolf Yarangga. Nama channel saya juga sama dengan nama saya, yaitu Rudolf Yarangga. Di sini saya ingin sedikit bercerita dan berbagi tentang channel saya dan juga tentang bagaimana saya tergabung ataupun bagaimana saya masuk dalam dunia YouTube yang sekarang menjadi motivasi kehidupan saya gitu ya, yang harus saya kejar terus gitu. Oke, next. Jadi gini teman-teman, awal saya tertarik dengan sebuah video-video yang saya sering kali nonton di YouTube ya, entah itu baik berita, entah itu dari segi bermacam musik, entah itu berbagai macam senam dan sebagainya, terus dengan berbagai macam tanaman jenis-jenis yang seringkali tertampil di YouTube. Saya nonton, saya melihat di situ, dan saya bertanya, mereka bisa ya memberikan informasi dalam dunia YouTube, ataupun mereka berkarya di dunia YouTube dengan ya siapa adanya, tentunya begitu. Ya mungkin ya dalam pikiran mereka, apa yang mereka buat mereka tampilkan di dunia YouTube yang selama ini aman, normal dan baik-baik aja, dan tidak sifatnya yang negatif gitu. Disitulah yang membuat saya jadi tertarik untuk mencari tahu sih tentang apa itu YouTube. Akhirnya di situ saya cek dan recheck. Saya buat Google alamat email di Google. Saya cek alamat email saya bikin, saya kasih masuk, saya buka di YouTube, saya masukkan alamat email saya tergabung. Situ masih blank, masih belum belum terlintas gambar apa-apa. Saya melihat channel orang lain, wow keren, ada tampilan foto, berandanya itu ada tampilan gambar-gambar yang ya sangat menarik, terus video-video mereka sangat banyak. Waduh, saya belum ada video sama sekali waktu itu. Saya pikir apa ya, disitulah yang muncul dalam diri saya untuk menguras otak saya untuk bekerja dan berpikir, saya mau upload video-video, saya mau munculkan itu, dan saya mau berkarya dalam dunia YouTube. Setelah itu saya bikin upload video apa ya, saya pikir-pikir dalam pikiran saya melihat coba buat kata-kata motivasi lah yang dipadukan dengan sebuah musik atau instrumen. Situ awal sih. Terus mulai di situ saya mulai ada rasa masih pengen terus buat video, upload video, upload. Macam ada daya tarik tersendiri bagi saya. Tapi saya belum paham gitu, cara upload video yang benar itu bagaimana ya. Saya masuk di aplikasi YouTube-nya, saya asal upload saja. Saya lihat begini, kok nggak ada ya penonton, kok nggak muncul ya. Aneh. Coba cari tahu lah. Saya cek, saya melihat YouTube teman-teman yang mereka buat video tentang tutorial bagaimana menjadi YouTube pemula. Di situ saya belajar, ternyata cara upload yang benar bagaimana kita membuat sebuah konten. Terus
apa yang dianggap spam oleh pihak YouTube, kan bagaimana kita mempromosikan atau merekomendasikan video kita untuk ditampilkan oleh pihak YouTube di beranda YouTube. Banyak sekali. Wah, di situ saya semakin semangat untuk terus mencari tahu, pelajari. Akhirnya di situ saya temukan bagaimana cara upload video yang benar. Mereka menjelaskan tutorialnya tentang cara mengupload. Oh, ternyata masuk di Google Chrome. Di Google Chrome kita masuk dengan kata kunci youtube.com. Setelah itu kita masuk ke dalam studio YouTube kita, dan disitulah kita bisa mengupload video kita. Wah, setelah masuk di situ masih lagi ada. Ini tanda panah yang sama seperti di YouTube. Tapi saya coba upload aja gitu kan. Saya upload video saya. Wih, ada beberapa option atau pilihan-pilihan di situ. Waduh, buat judul, deskripsi. Memang sama sih kalau di aplikasi YouTube-nya. Tapi untuk yang di Google Chrome yang kita gunakan dengan tampilan youtube.com atau studio YouTube yang menggunakan situs desktop, di situ lebih detail gitu. Jadi ada perbedaan cuma sedikit. Oh gitu. Di situ saya belajar. Saya lihat judul tentang video itu apa. Saya isi masuk judulnya. Setelah saya masukkan judulnya, saya ceritakan gitu lah. Apa sih yang ada dalam video itu? Kalau dia menyangkut tentang motivasi, saya berikan gambaran. Jadi kita mendeskripsikan video itu yang menggambarkan judul dan juga video yang bisa disinkronkan gitu kan. Jadi bisa cocok gitu. Setelah itu di bawah ada opsi-opsi lain. Saya nggak paham tag itu apa. Saya cari tahu. Ternyata tag itu adalah sebuah kolom yang berisi kata kunci. Dan itu sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Ketika Anda ingin mencari video yang mungkin sangat penting bagi Anda tinggal mengetik saja nama kuncinya, maka video itu akan tersusun keluar di bagian halaman pencarian. Jadi seperti itu. Itu gunanya kata kunci. Jadi mempermudah orang untuk mengetahui konten ataupun video yang Anda upload. Seperti itu. Di situ baru saya mulai tahu dan paham. Oh iya ya, ternyata begitu. Bagaimana sih? Jadi banyak hal yang saya belajar untuk berkarya dalam dunia YouTube. Tidak sampai di situ, masih ada rasa ingin tahu terus tentang YouTube. Ya, berjalan seiringnya waktu, saya melihat ada perkembangan. Subscribe saya mulai bertambah, jumlah jam tayang saya walaupun naiknya sedikit-sedikit gitu ya. Maklum, YouTube pemula gitu. Saya mulai semangat di situ. Kayaknya ada perkembangan gitu kan. Saya senang, ada rasa bangga. Dan saya seringkali berpikir, ternyata membuat YouTube itu tidak mudah. Menjadi sukses juga, saya rasa itu bukan hal yang mudah. Saya pun juga belum merasa sukses. Tapi saya tahap untuk berjuang. Seperti itu. Intinya semangat. Setelah saya sudah mulai memahami sedikit mengenai saya, cara mengupload video, disitulah saya mulai beranjak, melihat, dan saya masih terus belajar
lewat tutorial-tutorial yang ditampilkan oleh teman-teman saya yang selalu mengupload video tutorial itu. Nanti saya akan tampilkan ya teman-teman, mohon maaf, saya akan tampilkan link teman-teman yang sudah buat video tutorial, dan saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa tutorial kalian pun saya bukan orang yang bisa mengerti dan memahami sedikit tentang YouTube. Tapi berkat tutorial kalian, saya bisa memahami dan belajar lebih dalam. Dan disitu yang memicu saya. Setelah itu, saya mulai mencari tahu, saya belajar bagaimana sih cara penataan. Saya kan cuma menggunakan HP yang mau bilang HP Vivo yang RAM-nya cuma 2 GB ya, dan bukan Vivo kelas atas. Tapi saya bersyukur aja, tentunya intinya bahwa tahap perjuangan butuh proses, dan ketika kita melewati proses pasti butuh perjuangan, seperti itu. Jadi saya mulai upload lewat HP. Saya cari tahu cara membuat konten. Jadi untuk sementara ini saya buat konten itu, saya menggunakan musik yang tidak terkena klaim hak cipta, ataupun sebuah instrumen yang tidak terkena dampak terhadap channel YouTube saya. Dan saya padukan dengan video ataupun gambar-gambar mengenai pemandangan ataupun tentang tanaman dan bunga sebagainya. Jadi seperti itu. Video saya bervariasi, bisa nanti cek di channel saya, bisa lihat di situ bervariasi. Tidak hanya satu video yang sifatnya monoton. Jadi setelah saya sudah pikir situ, saya mulai berubah, cari tahu gimana sih. Tanya harus gunakan komputer atau laptop untuk men-setting dia punya tampilan foto dan sebagainya. Nggak mungkin lah, pasti HP bisa, itu dalam pikiran saya gitu. Awalnya saya pemikiran, ini harus kayak warnet lagi. Coba saya cari tahu dulu tutorial tentang cara mengedit ataupun men-setting channel kita, dan di situ saya dapatkan. Saya tampilkan foto saya buat background di beranda saya di channel saya. Aduh, senangnya minta ampun. Ada perubahan sedikit demi sedikit yang saya belajar dan berusaha untuk ingin tahu. Semua itu karena ingin rasa tahu saja. Kalau nggak ada rasa tahu, ya kapan kita majunya, gitu kan? Seperti itu. Selain itu, ada lagi yang saya mau ingin kasih tahu. Apa sih duka rasa yang buat kita bisa drop atau down di dalam dunia YouTube, yang kadang-kadang membuat kita seringkali semangat kita menurun, kadang depresi, pikir aduh kenapa, mengapa, dan saya itulah dukanya yang saya berpikir pernah saya alami hal itu, walaupun saya baru 3 bulan ya. Saya tidak tahu kalau teman-teman yang sudah bertahun-tahun dan sebagainya, ataupun berbulan-bulan ya, saya nggak tahu perasaan mereka kayak gimana gitu kan, kasihan. Saya mengalami sebuah penurunan. Untuk mencapai sebuah 100 saja tuh sulitnya minta ampun. Hampir putus asa, hampir sempat saya malas bikin YouTube. Tapi dalam diri saya bilang harus maju gitu. Akhirnya saya lawan itu semua, saya maju, saya pasti bisa dapat 100, saya bilang. Dan akhirnya saya dapat 100 subscriber.
Saya kadang hitung balik, kalau sudah sampai 100 berarti saya harus butuh 999 subscriber. Oh my god, itu bukan jangka ataupun jumlah yang sedikit ya. Tapi ya dalam pikiran saya, ya sudahlah, untuk apa dipikirkan, untuk apa dibawa dalam sebuah pikiran saya. Intinya bagaimana kita jalani aja, bagaimana kita menyikapi apa yang kita sedang usahakan gitu. Saya nggak peduli ke situ. Berjalan seiringnya waktu udah naik 184. Wah, sudah senang. Tautannya turun lagi sampai 136. Waduh, ngeri gitu kan. Berapa jumlah total subscriber yang hilang? Saya cari tahu apa sih penyebabnya. Awalnya saya nggak tahu gitu kan. Saya cek lagi tutorial, saya cari kata kuncinya. Apa penyebab hilangnya subscriber? Oh, ternyata ada bahasa-bahasa yang menurut pihak YouTube adalah dalam bentuk spam. Contohnya, halo bro, jangan lupa subscribe balik ya ke channel YouTube saya. Itu akan termasuk di dalam daftar spam YouTube. Demikian. Yang kedua, durasi waktu menonton. Durasi waktu menonton maksimal 3 sampai 5 menit atau bahkan lebih gitu. Dan kita bisa mulai like dan mensubscribe channel YouTube tersebut, dan kita memberikan komentar di kolom tersebut. Jadi hal-hal itu yang saya baru jadi tahu. Oh, ternyata tidak sembarang gitu loh, tidak hanya asal-asalan dalam membuat komentar yang toh ujung-ujungnya bisa merugikan diri kita dan merugikan diri orang lain gitu, atau merugikan teman-teman kita yang punya channel YouTube tersebut gitu. Jadi saya mulai tahu di situ, mulai belajar. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman yang mungkin meminta saya untuk mensubscribe kembali channel teman-teman, dan saya tidak melakukan itu karena yaitu teman-teman, komentar yang mengandung spam ataupun yang dianggap spam oleh pihak YouTube. Sekali lagi saya mohon maaf, dan saya mau menyampaikan ke teman-teman untuk hindari kalimat yang mengandung unsur spam gitu. Setelah itu saya berapa hari ya, hampir 5 hari nggak upload video. Ya sempat ada rasa keganjalan gitu. Biarlah, tapi nggak apa-apa. Saya ulang kembali, saya belajar kembali, saya kasih masuk kembali upload video konten. Dan saya baru tahu setiap tahunnya ada peraturan dan perubahan yang dilakukan oleh pihak YouTube. Jadi saya kan baru atau dikatakan pemula, jadi ya belum terlalu paham lah sampai ke dalam situ. Tapi ya untuk saya menjalani itu dan untuk saya mengetahui, ya tentunya saya harus jalani sehingga saya bisa belajar lebih tahu dalam tentang YouTube itu sendiri. Dari situ semualah saya belajar, walaupun baru 3 bulan. Saya nggak berpikir tentang subscriber. Saya awalnya sih seringkali upload, jangan lupa ya like dan subscribe, jangan lupa ya like dan subscribe. Tapi akhirnya saya belajar sendiri sih. Kalau saya menggunakan bahasa itu kan seperti bisa dikatakan promosi, bisa dikatakan juga sebagai satu kalimat yang gimana ya,
meminta dukungan gitu. Dan saya juga berpikir ya tidak bisa kita paksakan dong gitu ya, karena itu hak mereka. Intinya bagaimana dari kita aja, kembali kepada diri kita untuk bisa berkembang, bisa menarik mereka, dan bisa memberikan satu kenyamanan, ketenangan, dan juga pengetahuan bagi mereka yang menonton video kita, seperti itu. Jadi akhirnya ya saya tidak jadi stop YouTube, saya tetap lanjut terus. Saya harus buang beberapa aplikasi yang jangan sampai memberatkan HP saya, yang akan bisa membuat lemot atau lambat gitu kan. Jadi saya harus buang beberapa aplikasi yaitu demi untuk memperjuangkan untuk memperjuangkan kita punya perjalanan yang sedang kita usahakan gitu, supaya jangan sampai terhambat, terganggu gitu kan. Jadi seperti itu, kita harus mengorbankan gitu. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa saya baru, kenapa tidak dari awal saya berkenalan ketika membuka channel ini? Kenapa saya sudah upload beberapa video dulu baru saya mulai merekam diri pribadi saya untuk berbicara di depan kamera? Ya teman-teman tahu sendiri lah, kita berbicara di depan orang, kita berbicara di depan umum, kita berbicara sesama teman kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, itu berbeda kita. Bandingkan kita berbicara pada diri kita sendiri, pasti ada rasa yang kayak gimana ya gitu. Dan nanti teman-teman bisa ketik sendiri di kolom komentar lah untuk menyampaikan ya apa yang pernah dialaminya gitu. Dan juga bisa ya berbagi sedikit di kolom komentar agar mungkin teman-teman yang sempat datang mampir ke channel saya menonton video ini, mereka bisa membaca komentar teman-teman dan mungkin bisa menambah pengetahuan tambahan bagi mereka untuk bagaimana cara mengembangkan channel gitu. Saya sih masih tahap di mana ya, masih bawah sekali ya gitu. Masih sangat level jauh sekali, 200 aja belum gitu. Tapi ya masa bodoh, tentunya tetap berjuang, semangat terus, nggak usah dipikirin gitu. Kalau dipikirin mah ini tambah sakit. Jalani aja, nikmati. Jadi seperti itu teman-teman. Ya yang penting simpel-simpel aja, kehidupan ini kan jangan kita buat rumit lagi. Jadi itu satu hiburan juga bagi saya dalam dunia YouTube, mengupload dan juga bisa membantu saya untuk menambah pengetahuan saya di dunia YouTube. Ya baik dalam negeri ya, baik informasi dalam negeri maupun informasi di luar negeri gitu. Jadi informasi itu saya bisa dapatkan dari teman-teman yang mungkin di luar negeri, di seputaran mereka ada kejadian sesuatu yang mungkin kita belum tahu di TV gitu, tapi mereka sudah upload di video dan kita lebih tahu duluan gitu. Jadi ada pemberitahuan masuk kepada kita. Itu satu keunggulan yang saya dapatkan dan saya senang seperti itu. Jadi itu keunggulan-keunggulan dalam dunia YouTube. Jadi teman-teman, saya sarankan ya bagi pemula gak usah patah semangat ya. Saya juga pemula, gak usah berpikir tentang subscriber ataupun berapa ribu jam tayang harus kita tempuh. Gak usah terlalu pikir ke situ, tapi berusaha jalani aja. Semua itu indah pada waktunya kok. Santai, rileks, dan terus maju. Jadi itu yang saya dapatkan, suka dukanya di dunia YouTube, yang ya kadang membuat saya dilema, tapi ya saya hapus semua itu dan tetap terus berjuang aja. Dan bahkan saya juga ya kadang malu bicara berhadapan dengan kamera begini dan melihat diri saya sendiri, tapi ya masa bodoh, saya tetap belajar agar mungkin di lain sisi, di lain waktu, dimanapun saya berada, mungkin saya bisa berbicara dan mungkin mengupload sebuah video-video di mana tempat yang mungkin unik atau mungkin yang bisa
memberikan satu informasi pasti tentang soal kejadian atau apapun, apa ya pokoknya apalah yang bisa memberi jadi satu bahan informasi bagi teman-teman, seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat pihak keluarga yang sudah support dan dukung saya, dan juga orang-orang terkasih ya, serta teman-teman yang juga mendukung channel saya dengan like dan subscribe dan menonton video-video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya walaupun masih tahap pemula, tapi itu bukan satu ukuran bagi diri saya. Saya tetap optimis dan terus berjuang. Semoga video ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman pemula untuk jangan pernah down, jangan pernah menyerah, tetap terus berjuang. Apapun itu, setiap masalah pasti punya solusi, setiap hambatan dan rintangan pasti bisa kita lewati, tergantung pada diri kita sendiri. Kita harus betul-betul menjadi orang yang tetap optimis dengan apa yang ingin kita perjuangkan. Seperti itu. Salam persahabatan dari saya, salam dari Papua.